Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, beberapa belakangan ini viral di media sosial, ini bernama Nur Hayati, usai melaporkan kasus korupsi kepala desa di Citemu, Kabupaten Cirebon, justru membuatnya jadi tersangka. Dan ini melaporkan Kades berinisial S dan diduga melakukan korupsi senilai 800 juta rupiah. Ingin melaporkan justru jadi tersangka. Dan kami akan membahasnya rekan Dakta dalam segmen ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Syari Usman. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Syari. Waalaikumsalam. Ya, ini kasus yang cukup ini Pak, justru dilaporkan sudah dilaporkan justru menjadi tersangka ini Pak dalam kasus korupsi. Ya inilah ya kita hanya bisa tertawa lah kalau seperti ini. Iya. Ya ada ya apa namanya Nur Hayati ini dia melaporkan ada dugaan korupsi terhadap APBDes, anggaran desa ya. Iya. Lalu ditetapkan sebagai tersangka. Ini gimana ini dunia ini sekarang ya? Iya. Kok bisa jadi tersangka gitu? Bagaimana menjawabnya? Ini yang melaksanakan yang menangani kasus ini Polres Cirebon. Nah, kemudian sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti posisi atau status ketersangkaan terhadap Nur Hayati. Kita nggak habis pikir ini. Tapi ini saya dapat info bahwa Bareskrim, Polri, dan KPK turun tangan untuk mengusut itu. Ya mudah-mudahan tidak dibalik-balik lagi. Kalau seperti ini, bagaimana orang nanti kan Presiden Jokowi mendorong orang untuk ikut serta dalam upaya memberantas korupsi, melaporkan kalau ada dugaan, kalau ada hal-hal yang janggal-janggal dimanapun itu, di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten dan seterusnya. Nah, ini malah orangnya yang lapor jadikan tersangka. Iya. Ya bukannya bersyukur ini aparat negara ada yang melaporkan itu. Bukannya bersyukur bahwa ini partisipasi masyarakat cukup antusias untuk ikut memberantas korupsi, berani melaporkan. Nah, yang banyak terjadi adalah orang punya bukti, ya, tidak berani melaporkan. Itu kerugian yang sangat besar ya. Iya. Sangat disayangkan. Udah punya bukti, dia takut melaporkan karena macam-macam lah, takut diancam, takut diteror, takut diapakan ya, dengan preman dan sebagainya. Ini ada ibu-ibu yang berani melaporkan dugaan korupsi ke polisi, tapi terbalik, dia dijadikan tersangka. Kalau saya polisi, seandainya pun ibu ini keliru, ya nggak usah jadikan tersangka gitu. Iya. Kecuali memang dia sudah terlihat mengada-ngada, misalnya kan, terlihat ingin melakukan sesuatu yang mencelakakan orang yang dia sangkakan korupsi itu. Tapi ini kan belum tentu ya. Ini nanti kita lihat penyelidikan. Nah, kalau dia umpamanya ada dendam dengan seseorang yang diduga melakukan korupsi anggaran desa itu, nah itu pun perlu diselidiki. Tetapi kalau dia murni ingin membantu menyelamatkan uang negara, betul-betul dia berani karena ada indikasi itu. Kalau ternyata pun diproses oleh Polres atau kepolisian manapun,
ya dia tidak memiliki bukti yang cukup, kalau menurut saya nggak usah dijadikan tersangka, walaupun bisa dijadikan tersangka, gitu. Nah, yang perlu dihargai masyarakat ini, perlu diapresiasi. Nah, kecuali dia memang terlihat betul-betul berniat, ya kan bisa kelihatan nanti itu. Bisa digali sejarah dia, bagaimana orang si A dengan si B, A melaporkan si B, oh ini dendam lama. Nah, itu pun yang sudah diselesaikan dengan cara yang ini. Nah, kalau belum apa-apa, ini pelapor sudah jadikan tersangka. Yeah. Ini ya bakal apalah ya, makin takutlah masyarakat untuk melaporkan ini. Jadi saya yakin Nur Hayati ini tidak sembarangan, karena dia tahu konsekuensinya, dia tahu akibatnya kalau dia tidak melaporkan hal yang benar. Lagi pula dia melaporkan dugaan, bukan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi ya. Dia bukan tangkap tangan. Mana mungkin dia melakukan tangkap tangan? Dia melakukan dugaan dari laporan misalnya laporan keuangan desa yang dia curigai, ya kan berhak curiga, dia ada di desa itu. Yeah. Dia bagian dari masyarakat, boleh dong curiga terhadap laporan itu. Apalagi misalnya dia ada dalam dewan desa itu, majelis desa apa namanya itu, pasti ada itu. Yeah. Nah, kalau dia ada di dalam itu dan dia mendapatkan dia melihat rincian pengeluaran anggaran desa setempat dan dia curiga, kecurigaan itu dia bawa ke polisi, dia ada diproses oleh polisi, memproses kecurigaannya, bukan memproses tuduhan. Inilah gimana kita ini. Itu Mbak Ulfi. Iya, baik. Jadi ini akan menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Bagaimana ini, Pak? Ya udah jelas lah, kalau masyarakat didorong, diajak untuk ikut antas korupsi, untuk ikut mencegah korupsi, tapi ketika ada yang berani seperti ini, ya mau dijebloskan ke penjara, itu kita menggunakan akal mana itu sekarang? Iya. Akal busuk atau akal baik? Kalau seperti itu. Jadi kepolisian Cirebon ya seharusnya menggugurkan itu. Nah, dan bukan itu saja. Kalau itu dilakukan oleh kepolisian setempat, nah ini Kapolri harus menindak, harus melakukan tindakan. Jadi supaya orang itu tidak lagi khawatir, tidak lagi was-was melaporkan. Jadi gimana kita di Indonesia ini? Banyak itu korupsi, dugaan korupsi di tingkat desa itu masih banyak sekali. Jadi dengan kerugian mungkin tidak sampai miliaran ya. Iya. Nah, di ratusan juta. Tapi itu kalau di ribuan desa seperti itu gimana kan kita bisa selamatkan begitu banyak uang, triliunan juga jadinya. Kalau umpamanya di satu desa itu bisa korupsi, bisa penyalahgunaan anggaran 100-200 juta, 100 juta lah katakan rata-rata per desa misalnya, tidak benar pengeluarannya, dicurigai pembelanjaannya, kalau didiamkan berapa triliun itu. Jadi ya kita haraplah struktur kepolisian ini membereskan kalau memang ada ada indikasi kepolisian setempat menjadikan Nur Hayati sebagai tersangka. Kalau ada indikasi yang tidak baik, ya ditindak langsung, dibalikkan polisinya itu yang dijebloskan ke penjara gitu. Iya. Itu. Iya, baik. Kami masih menggunakan data untuk bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Lalu bagaimana dengan peranan dari LPSK ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam adanya kasus ini, Pak? Ya, saya menginginkan semua pihak yang menjadi stakeholder dalam pemberantasan korupsi ini, yang duduk atau yang berfungsi sebagai
badan atau lembaga yang melindungi orang-orang yang ikut melaporkan, ikut berpartisipasi dalam pencegahan pemberantasan korupsi, ya inilah saatnya Anda harus hadir membantu orang yang dijadikan tersangka ini. Pelapor yang dijadikan tersangka harus dibantu turun tangan. Itulah gunanya dia duduk di situ. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi. Jadi itu mereka harus melindungi, harus membela Nur Hayati. Kemudian juga saya yakin ya nanti LSM hukum yang juga ikut dalam barisan mencegah dan memberantas korupsi, pasti mereka akan turun tangan membela Nur Hayati. Saya tidak sanksi itu. Tapi yang perlu diberikan pelajaran ini adalah pihak yang menjadikan dia tersangka harus diberikan pelajaran betul-betul ya, supaya tidak mengada-ngada gitu. Seperti saya katakan tadi, seandainya pun si Nur Hayati melaporkan dugaan dengan bukti yang lemah, udah dia nggak usah dijadikan tersangka, dia dibebaskan. Ya, walaupun ada celah untuk dijadikan tersangka. Yeah. Kalau saya polisi, saya Kapolri, saya perintahkan semua jajaran itu yang mungkin akan berurusan dengan orang-orang yang melaporkan dugaan korupsi, nah dibuat panduannya. Kalau orang itu melaporkan dugaan korupsi dan buktinya lemah, kemudian ada celah untuk menjadikan dia tersangka, jangan diproses dijadikan tersangka, dikeluarkan bimbingan itu, panduan itu, supaya para pelapor ini ya terlindungi. Ya. Karena banyak orang yang memiliki dugaan korupsi dan punya bukti yang buktinya mungkin setengah kuat, setengah lemah. Nah, seandainya dia melapor ke polisi, bisa jadi pihak kepolisian akan mengusut itu dan bisa mendapatkan bukti yang keras. Itu maksud saya. Yeah. Kalau nanti pelapornya karena posisinya tidak kuat, ya, posisi hukumnya tidak kuat, setelah polisi masuk menyelidiki, bisa dibongkar, bisa dicarikan bukti yang kuat. Itulah gunanya pelapor itu, membantu alat negara untuk membukakan jalan mengusut sesuatu yang bisa diduga sebagai perbuatan korupsi, pidana korupsi. Nah, ini kan dibalik. Nur Hayatinya, saya tidak tahu persis apakah dia punya bukti keras atau punya bukti yang lemah ya. Tapi seandainya pun dia punya bukti yang lemah, ya jangan dijadikan tersangka. Itu yang harus kita lakukan. Seharusnya ada proses terlebih dahulu Pak ya, Pak, membuktikan pembenarannya begitu Pak ya. Ya kan polisi kan bisa lakukan pengusutan penyelidikan awal. Ya. Ini si Nur Hayati ngelapor apa ini? Ya. Mau hanya sekedar menjebloskan orang ke penjara atau apa? Nah, dipanggillah dia, dilihat buktinya, kan bisa, polisi kan bisa. Kamu nih bukti kamu lemah, nggak bisa diproses laporan kamu. Ya sudah, Nur Hayatinya mundur atau cari jalan lain. Ya, pergi ke minta bantuan KPK misalnya, kan bisa dilakukan Nur Hayati. Tapi kan dia dari Cirebon mau ke KPK mungkin urusannya banyak, harus menginap situ nginap sini, punya biaya tambahan. Ya dia akhirnya udahlah saya laporkan ke kepolisian setempat saja. Iya. Nah, ya di Cirebon misalnya dia laporkan saja itu. Nah kemudian barangkali saja orang di kepolisian setempat di Cirebon itu melihat ini lemah, ya si Nur Hayati dianggap mau memfitnah dan ya itunya yang dimunculkan oleh kepolisian setempat. Ya habislah. Iya. Kasihan si pelapor ini. Ya, yang dimunculkan adalah kelemahan si pelapor gitu. Bukan dugaan korupsi itu didalami, dilakukan pendalaman terhadap isi laporan si pelapor ini. Itu seharusnya dilakukan polisi, bukan mengorek-ngorek benar nggak ini pelapor ini. Kalau nggak ini celah masuk penjara begini ya jangan begitulah. Ya, seharusnya tidak begitu kepolisian. Nah, kepolisian itu harus memberikan apresiasi, penghargaan kepada warga masyarakat yang berani. Coba, sekarang Nur Hayati itu
sedikit banyak dia Ya. dijadikan musuh oleh aparat desa setempat. Coba bayangkan, dia jadikan musuh. Berapa itu misalnya ya? Ya pasti itu. Kepala desa sudah tidak suka dengan dia. Nanti kepala desa bisa memerintahkan kepala dusun dan sebagainya, aparat yang ada di bawah dia untuk ikut memusuhi Nur Hayati. Misalnya jangan dikasih ini, jangan dikasih itu. Dia berurusan jangan dibantu. Ini kan dia coba dia mempertaruhkan itu. Dia wanita yang biasa-biasa saja, nggak punya backing siapa-siapa. Dia berani menghadapi itu, menghadapi permusuhan, pasti permusuhan yang ada dibalas oleh aparat desa setempat. Nah, bayangkan itu dia berani, dia pertaruhkan, mungkin dia diteror dan sebagainya, tapi dia nggak peduli, dia laporkan saja kan. Nah, sekarang balik dia jadi tersangka, ditahan oleh tersangka itu kan ditahan itu. Nah, nggak tahu lah apakah dia ditahan atau tidak ya. Tapi ya setiap tersangka dengan apa itu kan harus ujungnya nanti kan akan dibawa ke pengadilan dan apa, walaupun nanti pengadilan barangkali akan tertawa juga melihat kasus itu kan, akhirnya dia dibebaskan misalnya. Tapi kan sudah sempat orang ini repot dibuat oleh pihak yang menjadikan dia tersangka, bukan? Itu Mbak Ufi. Baik. Pak Asyari, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London, Bapak Asyari Usman.